Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur kalau pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang pengasih, kami mengucap syukur kalau pagi ini diberi kesempatan untuk bersekutu dalam doa pagi. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini menolong dan menuntun perjalanan hidup kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, namun juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tolonglah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Berikanlah hikmat dari Tuhan agar hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 364, Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender, Lord. Berserah kepada Yesus, aku jadi
Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 19 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, keterikatan kepada sesuatu bisa membuat seseorang tidak mampu melepaskan diri dari keterikatannya. Pada zaman sekarang ada banyak sekali orang yang mengalami keterikatan kepada sesuatu. Misalnya, yang pertama, ada orang yang sangat terikat kepada HP-nya, telepon pintarnya. Ketika di rumah, HP-nya hampir-hampir tidak bisa lepas dari tangannya. Kemanapun HP-nya selalu bersama dengan dia. Orang itu akan sangat bingung dan sangat sedih kalau HP-nya sampai tertinggal di rumah ketika dia pergi. Yang kedua, ada orang yang sangat terikat dengan game. Game pada zaman sekarang ini bisa dimainkan di komputer, namun juga bisa dimainkan di HP pintarnya. Artinya dimanapun orang bisa bermain game. Sahabat, dalam sebuah video Facebook, ditunjukkan seorang anak sedang main game di komputer. Mungkin anak itu sudah terlalu lama main game, dan kemudian mamanya menyuruh dia berhenti main. Namun setiap kali disuruh berhenti, anak itu selalu menjawab, "Nanti dulu." Dan jawaban itu rupanya membuat mamanya kesal dan tidak sabar. Karena berulang kali anak itu menjawab seperti itu. Maka mamanya mulai mengancam, kalau anak itu tidak mau berhenti sekarang, maka mamanya akan mencabut kabelnya. Karena rupanya anak itu tetap menolak, maka kabel listrik itu dicabut dan anak itu teriak-teriak sambil menangis, marah kepada mamanya. Itulah akibat dari keterikatan pada game. Sahabat, itu hanya 2 contoh yang saya sebutkan. Karena ada banyak sekali contoh tentang keterikatan yang dialami oleh banyak orang. Bahkan mungkin semua orang dengan kasus yang berbeda-beda. Selain contoh di atas, dalam diskusi Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya, Tuhan Yesus juga menguji keterikatan orang muda yang kaya itu kepada hartanya. Ketika orang muda itu bertanya tentang hal yang baik, Tuhan Yesus memulai dengan memberitahu tentang apa yang baik, yaitu melakukan perintah Allah, hukum Taurat. Hebatnya, orang muda yang kaya itu mengaku bahwa dia telah melakukan semuanya. Entah benar atau tidak, kita tidak tahu. Namun Tuhan Yesus memberikan ujian yang selanjutnya, yaitu menjual semua harta miliknya dan memberikan kepada orang miskin. Setelah itu, dia disuruh kembali untuk mengikut Tuhan Yesus. Sahabat, ujian ini sangat berat bagi orang muda yang kaya ini. Karena Tuhan Yesus hendak memindahkan keterikatan orang muda itu kepada hartanya menjadi keterikatan kepada Tuhan Yesus. Orang muda itu harus meninggalkan hartanya dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Rupanya ini sangat berat. Lebih berat daripada menjalankan hukum Taurat. Karena dia bisa menjalankan hukum Taurat dengan baik. Namun dia tidak bisa meninggalkan hartanya. Dia tidak bisa kehilangan hartanya. Maka dia pilih kehilangan hidup kekal daripada kehilangan hartanya. Sahabat, pada ayat 23 Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya demikian.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Bahkan Tuhan Yesus membandingkan dengan seekor unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Seekor unta lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sahabat, yang dimaksud dengan lubang jarum oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah sebutan untuk pintu kecil. Di tembok Yerusalem yang begitu besar itu ada beberapa pintu gerbang yang sangat besar. Biasanya pintu gerbang itu ditutup setiap malam. Kalau ada orang yang mau masuk, akan dibukakan pintu yang kecil, yang hanya cukup untuk satu orang saja. Jadi kalau orang itu masuk mau membawa unta, sudah pasti sangat sulit atau bahkan mungkin tidak bisa unta itu masuk melalui pintu yang kecil itu. Dan itu pintu yang disebut dengan lubang jarum. Karena unta lebih tinggi daripada orang. Namun Tuhan Yesus memakai contoh ini untuk membandingkan bahwa unta lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sahabat, apakah hanya orang kaya saja yang hatinya terikat kepada harta? Tentu saja tidak. Kebetulan yang berbicara dengan Tuhan Yesus adalah orang muda yang kaya. Semua orang berpotensi punya keterikatan kepada harta. Bukan hanya orang kaya. Inilah yang hendak diajarkan Tuhan Yesus. Siapapun kita, jangan terikat kepada harta. Tuhan Yesus pernah bersabda, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Orang seperti inilah yang terikat kepada harta. Sahabat, Tuhan Yesus mengajar kita agar tidak terikat kepada harta. Apakah Tuhan Yesus anti kekayaan? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus hendak mengajar kepada kita tentang keterikatan. Kita jangan seperti orang muda yang kaya tadi. Pilih kehilangan hidup kekal daripada kehilangan hartanya. Keterikatan kepada apapun juga bisa membuat kita menjauhkan diri dari hidup kekal. Bahkan membuat kita kehilangan hidup kekal. Misalnya, keterikatan kita kepada HP membuat kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan pada saat kita beribadah. Kita pilih membuka HP daripada mendengarkan firman Tuhan. Sahabat, nasihat Tuhan Yesus kepada kita adalah pindahkan keterikatan kita kepada harta atau kepada apapun juga menjadi keterikatan kita kepada Tuhan Yesus. Dan keterikatan kita kepada Tuhan Yesus akan membawa kita kepada hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyadari betapa sulitnya kami lepas dari keterikatan dunia ini dan beralih menjadi terikat kepada Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberi kekuatan dan kemampuan agar hati kami terikat kepada Tuhan Yesus, sehingga kami mendapatkan hidup yang kekal. Ya Tuhan, pada kesempatan ini, kami juga ingin memohon untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan menolong para pemimpin bangsa dari pusat hingga ke daerah agar dapat mengatasi dan menyelesaikan semua masalah yang terjadi di Indonesia. Sehingga Indonesia selalu aman, tentram, dan damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami juga hendak menyerahkan panitia Paskah GKI Tumapel
agar dapat mempersiapkan seluruh rangkaian acara Paskah dengan kreatif sehingga membawa umat-Mu semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami pertumbuhan iman. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami semua, kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kami, kecukupan rezeki untuk kehidupan kami, kelancaran dalam studi, dan semangat dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengirimimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.